itu di pengurangan. Untuk penanganan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai pemrosesan akhir, sama-sama proses. Sampah spesifik di mana sampah biasa itu akan kita lihat di peraturan. Nah, dasar hukum kalau pengolahan sampah elektronik tadi PP 27, kemudian ada lampiran di tabel 1 limbah B3 sumber tidak spesifik, ada kode-kodenya di situ. Jadi harus kita mengacu di sini melihat dalam pengolahan ada kode-kode yang harus kita pahami, Bapak Ibu, terutama yang bank sampah. Coba kita buka nanti lampiran 9 ini, kode-kodenya yang termasuk untuk dikelola. Kemudian lampiran 9 itu spesifik umum, ada juga kodenya. Termasuk di sini tadi disampaikan oleh Bu Kabid, perakitan komponen elektronik dan peralatan elektronik. Ada kode-kode yang harus kita lihat. Coba nanti kita buka ya. Kemudian ada juga dari ratifikasi konvensi Basel dari Perpres 61 tahun 1993 di annex 8. Ada juga di situ kode-kode yang terkait dengan ini. 27 lanjut. Ya, ini limbah elektronik. Apa sih yang dimaksud dengan limbah elektronik? Menurut W ini atau Waste Electrical and Electronic Equipment, dia mendefinisikan limbah elektronik itu adalah limbah dari peralatan yang bergantung pada arus listrik dan medan elektronik. Dan ada batasnya di sini. 1000 volt untuk arus bolak-balik dan 1500 volt untuk arus searah. Itu ada 6 jenis menurut WI ini. Yang pertama, alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu ada di kulkas, kemudian ada di freezer, ada di AC, ada di pemanas ruangan dan lain-lain. Yang kedua, di layar monitor. Monitor itu layar LCD, LED, plasma dan lain-lain. Kemudian ada di lampu, semua jenis lampu yang kita pakai ini itu mengandung termasuk ada mesin cuci, ada pengering pakaian, kompor listrik dan seterusnya. Kemudian